Halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam devotion hari ini. Bentar lagi kalian yang kelas 1 sampai kelas 5, kalian akan menerima rapor dan kalian akan naik kelas. Tapi kita akan terus membangun hidup kita. Jangan berhenti belajar, apalagi belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat ajaib. Mengapa kita harus menjaga hidup kita dan baik? Mengapa kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang positif? Oke, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman ditanam di hidup kami akan tumbuh dan berbuah lebat. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan belajar sesuatu yang sangat ajaib. Mengapa kita harus mengisi hidup kita dengan positif? Kita harus terus belajar, kita harus mengerjakan hidup kita dengan baik. Kita akan baca dari Mazmur 139. Misal akan baca selengkapnya dari Mazmur 139 bahasa Indonesia. Untuk pembiduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku dan Kau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Mulai dari ketika belum terjadi anak, di mana di kandungan kita ditenun Tuhan satu persatu dari organ tubuh kita. Semua bagian tubuh kita ditenun di rahim ibu kita ketika masa kehamilan 9 bulan 15 hari. Kurang lebih seperti itu. Tuhan menjalin dengan ajaib setiap urat-urat, setiap otot, setiap sel, setiap organ tubuh dari jantung, otak, hati, ginjal dan semuanya. Tuhan menenunnya dan ajaib. Karena itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan menciptakan kita dan ajaib. Bahkan di Mazmur ini dikatakan, hari-hari sudah ditentukan Tuhan. Hari-hari kita, hari-hari kalian, hari-hari mem dan mister, sudah Tuhan lihat ke depan. Jauh ke depan, jauh sebelum kita diciptakan, kita masih bakal anak. Bakal itu berarti belum menjadi anak. Hari-hari ke depan kita Tuhan sudah mengetahui. Dan ketika kita terlahir, Tuhan mengetahui semuanya isi hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang baru akan kita katakan. Masih di pikiran dan di hati, Tuhan sudah tahu. Apa yang akan kita kerjakan, baru saja ada keinginan atau pemikiran untuk melakukan sesuatu, Tuhan sudah tahu. Dan jika itu apa yang kita katakan, akan kita katakan dan kita lakukan itu sesuatu yang kurang baik, Tuhan punya banyak cara untuk mencegahnya agar tidak terjadi. Ketika Tuhan melihat apa yang kita katakan atau akan kita lakukan itu lebih banyak efek merusaknya, akibat merusaknya, Tuhan punya banyak cara untuk mencegah kita agar tidak mengatakan hal itu, agar kita tidak melakukan hal itu. Ingat, dalam Kejadian pasal yang kedua, ketika masa penciptaan manusia dibentuk,
dari tanah liat. Masih ingat ya itu ya? Tuhan menghembuskan roh kehidupannya masuk di dalam kita. Dan lebih lagi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudusnya diberikan kepada kita, masuk di hati kita. Ia Roh Kudus yang menolong kita menyelidiki isi hati dan pikiran kita dan meluruskan isi hati dan pikiran kita. Tinggal kita mau ikut atau tidak. Oke, kalian pernah nggak ketika akan melakukan sesuatu sepele aja akan berbohong pada orang tua, hati kalian berdebar-debar, rasanya tidak enak. Pernah kalian alami itu? Itu adalah roh Tuhan yang melarang kalian untuk berbohong, melarang kita untuk melakukan kesalahan. Tapi seringkali kita abaikan, bukan? Tuhan sudah tahu seperti dikatakan firman dalam Mazmur tadi. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita katakan, bahwa itu suatu kebohongan. Karena itu hati kita, Roh Kudus mengingatkan di hati kita berdebar-debar. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayat ke-7, "Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence?" Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan yang ke-7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Ya, bagaimana kita bisa lari menjauhi roh Tuhan? Tidak bisa. Kemana? Ke dalam dunia yang paling dalam? Atau dikatakan sini, terbang dan sayap fajar, artinya seperti Raja Wali terbang tinggi menjauh ke ujung-ujung bumi, ke ujung langit tertinggi sekalipun. Atau membuat kediaman di ujung laut, artinya di laut paling jauh atau laut paling dalam. Di situ pun Tuhan bisa tahu. Kenapa? Ingat Kejadian pasal yang kedua, roh Tuhan ditiupkan atas tanah itu sehingga menjadi hidup, menjadi kita ini. Kalau rohnya di dalam kita, Roh Kudusnya di dalam kita, kemana kita mau lari? Kemanapun kita sembunyi, di situ rohnya ada. Roh Kudus ada, roh kehidupan itu ada. Kita sembunyi di dunia orang mati, masuk kuburan, menggali tanah, sembunyi. Ingat, rohnya, roh Tuhan itu ada di dalam kita. Kita tetap ada. Kalian mau melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, kita melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi, nyontek, sembunyi-sembunyian bawah meja, nyontek ini ya, lihat tengok kiri, tengok kiri, bapak ibu nggak ada, mem dan mister nggak ada, buka, Roh Kudus di dalam kita melihat kita menyontek, meskipun bapak ibu sedang di luar. Mem dan mister mungkin sedang koreksi, konsentrasi koreksi di meja guru, kita contek ini, kita bawa catatan dari rumah. Roh Kudus tahu itu, Roh Tuhan tahu. Atau ketika sedang pembelajaran daring, kita mengerjakan melalui HP orang tua atau laptop, dan kita mencari jawaban tesnya di Google, nyontek di Google, atau tanya ke orang tua atau ke kakak. Mem dan mister dari sekolah tidak tahu kalau kalian mengerjakannya dibantu dengan Google atau dibantu orang tua atau kakak. Itu sesuatu yang tidak jujur. Mem dan mister di sekolah tidak tahu. Tapi ingat, Roh Kudus di dalam kita dan Roh Tuhan yang ada di dalam kita tahu akan hal itu. Bahwa kita tidak mengerjakan tes atau soal ulang kita dengan kemampuan kita sendiri, tapi dengan bantuan orang tua, bantuan kakak. Nah, itu. Atau bantuan dari guru les. Ingat, Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam kita tidak bisa kita bohongi. Mem dan mister bisa kalian bohongi. Oh mem, aku mengerjakan sendiri kok soalnya, aku mengerjakan Google Formnya sendiri. Tapi apakah betul? Roh Kudus itu tahu semuanya. Roh Tuhan tahu, dan dia akan sedih ketika kita berbohong, tidak jujur. Dan dosa-dosa tersembunyi lebih banyak lagi yang sering kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, dan kita sembunyikan. Mungkin kalian melakukan kesalahan dan kalian menyembunyikannya agar tidak diketahui orang tua, supaya tidak dimarahi dan dihukum oleh orang tua kalian, atau supaya tidak ditegur oleh mem dan mister. Tapi serapat apapun kalian sembunyi, ingat, Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tahu semuanya, dan dengan lembut Ia akan menegur kita dan memberi debaran hati yang tidak enak. Nah, itu dari segi peringatan. Bagaimana dari segi hidup sehari-hari? Ingat, sekarang masih masa pandemi, virus corona maju luar. Itu menakutkan, ya menakutkan.
Tapi ingat, jangan terintimidasi, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melindungi kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tetapi kalian juga jangan sembrono. Jalan-jalan kemana tidak usah pakai masker, berkerumun seenaknya. Ke tempat-tempat wisata tanpa masker, berkerumun dengan orang banyak. Ya jangan sembrono seperti itu namanya mencobai Tuhan. Tetap lakukan bagian kita dengan social distancing, protokol kesehatan kita lakukan. Dan Tuhan akan mengcover kita. Dan kalaupun kita kena, kita doa, Tuhan akan sembuhkan. Bagaimana mungkin? Sangat mudah itu bagi Tuhan. Karena Dia di firman ini dikatakan Dia yang menenun kita. Dia menenun kita di rahim ibu kita. Dalam puasa 9 bulan 15 hari. Tuhan menjalin tenunan setiap urat-urat di tubuh kita dijalin. Kalau Ia menciptakan kita dengan detail seperti itu, sangat mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita dari apapun sakit penyakit kita. Nah, sesuatu yang ajaib itu tidak bisa kita pahami dan pikiran. Sampai sekarang pun para ilmuwan terjenius sekalipun tidak bisa sepenuhnya memecahkan misteri yang ada di Mazmur 139. Jalinan cara Tuhan menjalin semua urat-urat ketika bakal anak. Baru sebagian kecil terpecahkan, belum seluruhnya. Masih banyak rahasia yang tersimpan di situ. Karena Mazmur sendiri, Daud yang mendapat pewahyuan dari Roh Tuhan sendiri pun mengatakan, terlalu dalam, terlalu tinggi pengetahuan itu untuk dipahami oleh otak manusia. Mungkin nanti, bukan mungkin, nanti saat kita bertemu dengan Tuhan, kita akan tahu semuanya dan jelas. Oh, ternyata prosesnya seperti itu. Kenapa jadinya seperti ini? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Sangat aja semuanya akan terbuka semuanya saat kita bertemu. Lalu apakah dengan demikian kita tidak usah belajar? Kita tetap harus belajar. Ingat, setiap dari kita yang percaya kepada Tuhan, kita dianggap menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan adalah raja segala raja dan kita anak-anak. Kalau anak raja berarti pangeran. Dan firman berkata, hikmat raja-raja menyelidiki perkara. Bagian kita belajar. Bagian Tuhan adalah membuat, menyembunyikan segala sesuatu agar kita gali, kita pelajari. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang diperlengkapi lebih lagi. Untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Cita-cita kalian mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, gali dari sekarang belajar. Gali pengetahuan itu. Sekarang kalian gunakan teknologi yang ada, internet, YouTube. Buka materi pelajaran yang ingin kalian pelajari yang semampu kalian. Mem dan Mister di sini juga melakukan hal yang sama. Ketika kami menghadapi suatu masalah dalam mengajar kalian, kami akan cek, kami akan belajar lebih jauh dari buku-buku yang ada, juga dari sumber internet, dari sumber YouTube. Kami belajar banyak hal, kami gali, kami kembangkan, supaya Mem dan Mister bisa mengajar kalian lebih lagi, lebih baik lagi. Karena itu adalah bagian kami. Bagian Tuhan akan memberi kami hikmat, menolong kami menemukan apa yang harus kami pelajari, dan memberi kami hikmat untuk kami bisa sharing pengetahuan itu kepada kalian semua dan kalian bisa belajar. Mazmur 139 dari ayat 1 sampai 18 adalah pengetahuan awal dari penciptaan manusia di rahim ibu, bakal anak, sampai nanti jalan kehidupannya. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan akan kita kerjakan. Jadi mulai sekarang hati-hati dengan pikiran kita, perkataan, perbuatan. Karena semuanya ada Tuhan. Dan semuanya dicatat oleh Tuhan. Baik hal yang baik kita kerjakan maupun hal yang buruk yang kita kerjakan, semua dicatat dalam buku kehidupan Tuhan. Tetapi ajaibnya adalah Tuhan Yesus berkata setiap kali ketika kita datang tersungkur ke hadirat-Nya, kita berdoa, kita mohon ampun, semua bagian yang mencatat kejelekan kita ini dihapus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bersih untuk ditulisi hal yang baik. Semua dosa pelanggaran kita yang kita bawa ke hadirat Tuhan untuk mohon ampun, Tuhan akan mengampuni dan menghapusnya dengan kuasa darah. Sehingga itu akan hilang dari catatan. Tetapi juga itu
tidak membuat kita harus terus meremehkan. Nanti kalau aku bertobat kan diampuni, dosaku dihapus, berbuat dosa lagi nggak apa-apa dong. Itu namanya menyia-nyiakan anugerah. Itu jahat, itu namanya sangat-sangat jahat. Dosa yang dihapuskan adalah dosa ketika datang pada Tuhan kita bertobat dan kita tidak mengulanginya lagi, dan kita tidak mengulangi dosa-dosa yang melakukan dosa lain. Berusaha. Apakah kita bisa sehari tanpa dosa, berbuat dosa? Sehari? Enggak. Apakah setengah hari kita bisa hidup tanpa dosa? Tidak, karena kita masih hidup di dunia. 1 jam tanpa dosa? Tidak, karena kita masih hidup di dunia. 1 menit tanpa dosa? Tidak, karena kita dosa bisa timbul dari hati dan pikiran kita. Dalam 1 menit pikiran jahat, keinginan jahat itu bisa muncul. Detik demi detik kita lewati bersama Tuhan, dan itu akan menjaga hidup kita. Apakah kita bisa hidup bersih dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa. Hanya kalau Roh Kudus itu menolong dan memampukan kita, maka hidup kita bisa turut akan jalan. Oke, itu devotion hari ini. Mister harap kalian belajar banyak untuk kalian bisa berhati-hati dalam kehidupan selanjutnya. Hidup lebih jujur lagi. Bagi kalian yang kelas 1 sampai kelas 5 nanti akan naik jenjang, ingat-ingat devotion hari ini. Jaga hidup kalian. Setiap ada tugas, tes apapun, kerjakan dan kemampuan kalian sendiri. Jangan curang, jangan nyontek, jangan minta bantuan orang tua untuk mengerjakannya. Mem dan Mister mungkin tidak tahu, tapi Roh Tuhan dan Roh Kudus yang di hidup kita itu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Firman-Mu yang ajaib, Mazmur 139 beritahu kepada kami, penciptaan kami begitu ajaibnya, Engkau tenun kami secara detail, dan Engkau mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran kami. Engkau mengetahui jalan-jalan hidup kami ke depan, Tuhan. Yaitu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan, masa depan kami kepadamu. Mampukan kami menjalani hari-hari kami, menyiapkan hidup kami. Beri kami ya Tuhan, beri anak-anak-Mu ya Tuhan, cita-cita, keinginan seperti yang Kau mau. Dan mampukan anak-anak-Mu ini mampukan kami menyiapkan hidup kami, mencapai cita-cita kami, destiny kami, seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus tolong kami. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.